Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang prosedur pengembangan RPP tematik. Yang pertama yaitu hakikat RPP dalam pembelajaran tematik. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara detail dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang berpedoman pada silabus untuk mencapai kompetensi dasar dengan basis tematik dan pendekatan saintifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sedangkan hakikat model pembelajaran ini memiliki arti penting kompetensi peserta didik, antara lain yang pertama yaitu pembelajaran tematik lebih menekankan keterlibatan peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik lebih menekankan konsep belajar sambil melakukan. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Yang kedua yaitu pentingnya RPP dalam pembelajaran tematik. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan syarat mutlak terselenggaranya proses pembelajaran yang kondusif dan menjanjikan terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik. Rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat menunjang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan sangat dibutuhkan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran tersusun dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu komponen RPP pembelajaran tematik. Dalam RPP tematik mencakup yang pertama yaitu data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Yang kedua yaitu materi pokok, yang ketiga alokasi waktu, yang keempat yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu terdapat KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD atau kompetensi dasar itu merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam yaitu terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu materi pelajaran. Materi pembelajaran yaitu bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu teknik yang dikuasai pendidik untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Yang kesembilan yaitu media dan sumber belajar. Media atau alat pembelajaran yaitu salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan sumber belajar yaitu semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Yang ke-10 yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan RPP tematik. Yang pertama yaitu mengkaji pada silabus. Langkah menerjemahkan silabus yang ditulis untuk standar proses yang masih bersifat umum merupakan pengertian atau definisi dari mengkaji silabus. Jadi maksudnya mengkaji silabus itu langkah untuk menerjemahkan silabus yang ditulis untuk standar proses yang bersifat umum. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Identifikasi yang dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan, lalu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kelima, penjabaran jenis penilaian yang terdiri dari penilaian tulis, penilaian unjuk kerja, produk, dan masih banyak lagi jenis-jenis penilaian. Yang keenam, penentuan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.